Alhamdulillah, silakan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawli. Baik para santri, ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita ya yang sudah hampir selesai. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Sebelum kita terjemahkan ataupun kita tafsirkan surah Al-Adiyat, mari sama-sama kita baca surah Al-Adiyat dari ayat 1 sampai 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Masya Allah, kita sudah baca ya sama-sama. Surah Al-Adiyat merupakan surah ke-100. Surah ini terdiri dari 11 ayat. Surah ke-100. Tinggal 14 surah lagi kita teman-teman ya. Untuk menyempurnakan 14 surah. Ya, tinggal 14 surah lagi. Atau berapa surah lagi ya? Sana total semua 114 surah ya. Ya, berarti tinggal 14 surah lagi. Karena Al-Quran terdiri dari 114 surah. Dan ini merupakan surah yang ke-100. Ya, terdiri dari 11 ayat. Al-Adiyat merupakan kuda perang yang berlari kencang. Apa arti Al-Adiyat? Itu kuda perang yang berlari kencang. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang status surah Al-Adiyat. Ya. Apakah surah ini Makkiyah ataupun surah ini Madaniyah? Sebagian ulama menyatakan surah ini merupakan surah Makkiyah. Berdasarkan topik pembahasannya itu ketika Allah kenapa surah Makkiyah? Karena berdasarkan topiknya ketika Allah membuka seluruh rahasia dalam hati manusia pada hari kiamat. Jadi apa namanya, ini berkenaan dengan hari kiamat juga. Makanya kalau ayat-ayat ataupun surah-surah yang berkenaan dengan hari kiamat, maka dia disebut juga dengan surah Makkiyah, karena kebanyakan inti ataupun message Rasulullah SAW dalam ketika awal-awal fase Islam di Mekah itu mengajarkan tentang iman bil ghaib, iman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi dianggap adalah surah Makkiyah. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa surah ini merupakan surah Madaniyah karena Allah berbicara tentang peperangan dalam surah ini. Ada message peperangannya.
Padahal peperangan baru terjadi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Perang pertama itu perang Badar. Itu peperangan, itu peperangan yang terjadi yaitu ketika Nabi di Madinah. Perang Badar misalkan di tahun 2 Hijriah. Karena ketika di Mekah Nabi belum punya pasukan, ya, masih sedikit. Jadi belum kuat, belum bisa untuk memberanikan diri sosok ya, untuk berperang lawan Quraisy, ya, karena mereka baru sedikit jumlahnya. Ketika udah di Madinah baru udah ramai. Eh, itu dia tentang asbabun nuzul ya, ataupun apa namanya, surah apa Makkiyah ataupun Madaniyah ya, ada dua versi. Kemudian berikutnya itu apa hubungan, yaitu chapter kedua, apa hubungan surah Al-Adiyat dan surah sebelumnya. Ya, apa hubungan surah Al-Adiyat dan surah sebelumnya. Itu surah Al-Adiyah memiliki dua nama, itu surah Al-Adiyat itu sendiri dan surah Wal-Adiyati Dhabha. Ya, jadi dua nama surah Al-Adiyat. Boleh juga dengan nama Al-Adiyati Dhabha. Para ulama membahas keterkaitan surah Al-Adiyat dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Zalzalah. Dalam surah Al-Zalzalah ada sebuah nasihat atau pesan yang mulia, itu barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun, eh, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sedikit pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, itu dia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, dalam surah Al-Adiyat Allah menjelaskan lebih khusus untuk orang-orang yang melakukan keburukan. Nah, itu dia korelasinya. Di surat Al-Zalzalah sebelumnya kita harus ceritakan ya teman-teman, bagaimana surah Al-Zalzalah ini adalah surah yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW dalam ketika sholat subuh itu 2 rakaat sekaligus, menandakan pentingnya mengingat hari kiamat. Ya, faman ya'mal mithqala, artinya sedikit apapun kebaikan akan dibalas, kecil apapun keburukan juga akan dibalas. Nah, di surah Al-Adiyat korelasinya lebih menjelaskan secara detail tentang orang-orang yang melakukan keburukan. Hal ini karena topik utama Al-Adiyat adalah kondisi orang yang sangat mencintai hartanya. Manusia ini mencintai hartanya namun tidak bersyukur kepada Allah. Itu orang-orang yang sangat mencintai hartanya namun tidak bersyukur kepada Allah. Kenikmatan yang diberikan kepadanya tidak digunakan untuk bersyukur, tapi menjadikannya orang pelit. Oleh sebab itulah Allah mengingatkannya dan membongkar isi hatinya. Mengingatkan dan membongkar isi hatinya. Gini, jelas ya teman-teman. Ini kita masuk ke penjelasan ayat sekarang ya. Tadi korelasi yaitu hubungan yang pertama dia surah Makkiyah ataupun Madaniyah. Ada dua pendapat ulama. Kemudian hubungan surah Al-Adiyah dengan surah sebelumnya yaitu Al-Zalzalah, itu lebih kepada surah Al-Adiyah kepada orang-orang yang melakukan keburukan ya secara detail. Itu terutama orang-orang yang eh, sangat mencintai hartanya namun dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang-orang yang memang Allah berikan kenikmatan tapi bukan dia banyak bersedekah ataupun menjadikannya dia orang yang sangat pelit. Oleh sebab itulah Allah membongkar isi hatinya. Kita masuk ke ayat pertama. Wal-'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang. Ya.
Adiyat ya dhabaha. Dhabaha apa artinya terengah-rengah. Itu guduk-guduk gitu ya. Teman-teman. Nah, gitu. Wal adiyat diambil dari kata al-adu. Ya. Al-adu dalam bahasa Arab artinya berlari dengan cepat. Al-adu wal adiyat. Oh. Sementara itu, dhabaha dalam bahasa Arab adalah suara yang keluar dari seekor kuda yang terengah-engah ketika berlari. Guduk, guduk, guduk. Gitu kan. Kuda kan kayak suara kita orang berlari juga ya. Manusia berlari. Gitu. Nah, jadi suara terengah-engah. Jadi suara demi kuda. Allah bersumpah wal adiyat demi kuda yang berlari kencang terengah-engah. Jadi makna ayat secara bahasa itu demi yang berlari dengan cepat sambil terengah-engah. Pada ayat ini Allah tidak menjelaskan tentang mausuf yang disifati ataupun siapa yang terengah-engah. Ya, siapa yang sedang terengah-engah. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan yang berlari terengah-engah pada ayat ini diperselisihkan oleh para ulama, bahkan para sahabat Nabi. Nah, jadi yang terengah-engah ini nggak disebutkan mausufnya sifatnya. Jadi pada tadi wal adiyah kuda yang terengah-engah. Ya. Ibnu Abbas berpendapat bahwa makna al-adiyat adalah kuda yang berlari dengan cepat dan terengah-engah dalam peperangan. Nah, ini pendapat mayoritas ulama ya, jumhur ahli tafsir. Ini pendapat mayoritas ulama yaitu jumhur ahli tafsir. Itu berkaitan dengan sifat-sifat kuda. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa al-adiyat adalah unta yang berlari kencang untuk mengangkut para jamaah haji. Unta yang berlari kencang untuk mengangkut para jamaah haji. Yang pertama suara unta di tengah, kemudian dia berlari kencang. Sedangkan yang kedua yaitu unta yang berlari kencang untuk mengangkut para jamaah haji. Perselisihan seperti ini banyak terjadi dalam tafsir dan kebanyakan adalah khilaf tanawu, itu tafsir tanawu, nggak masalah ya. Artinya perbedaan bervariasi artinya tidak selama tidak mencakup itu selama tidak kontradiksi antara satu sama lain maka tidak mengapa itu tafsir tanawu. Oleh sebab itulah sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Atiyah menganggap kedua tafsiran tersebut sama-sama benar. Wal adiyat bisa ditafsirkan dengan kuda atau unta atau keduanya sekaligus. Paham ya teman-teman ya. Jadi ada dua pendapat tentang adiyat. Ya, kalau pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud itu adalah unta yang berlari kencang, bukan kuda ya. Unta yang berlari kencang untuk mengangkut para jemaah haji. Kalau tafsiran mayoritas para ulama itu yang pendapat yang lebih kuat berarti dia adalah kuda bukan unta. Itu unta yang berlari kuda yang berlari kencang yang terengah-engah demi unta ataupun dua-dua boleh ya. Ayat kedua, falmuriyati qadha, falmuriyati qadha. Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Falmuriyati qadha, itu kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Apa maksudnya ini? Itu seekor kuda yang berlari dengan kencang dan cepat, lalu kukunya mengenai batu akan mengeluarkan percikan-percikan api. Efek itu hanya akan muncul pada kuda. Nah, sementara itu unta yang berjalan cepat, ya, efek itu hanya akan muncul pada kuda. Sementara itu unta yang berjalan cepat justru akan melontarkan batu kerikil yang saling berbenturan dan menimbulkan percikan api. Jadi dua-dua ini teman-teman.
kuda yang memercikkan bunga api ataupun unta yang memercikkan bunga api. Kalau kuda berlari cepat, kukunya itu mengenai batu, dia mengeluarkan percikan-percikan api. Sementara unta berjalan cepat justru akan melontarkan batu kerikil yang saling berbenturan dan menimbulkan percikan api. Jadi ya, paham ya? Jadi kalau dia jalan kena percikan, kena kerikil-kerikil lah, grup ya. Ada percikan ya, karena batu kan kalau dibenturkan satu sama lain ya. Jadi teman-teman nggak pernah main batu. Dulu saat itu masih kecil, pernah main batu itu, main batu kita teng teng teng, kita pukul-pukulkan batu itu berapi dia. Oke, yang ketiga, fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Hmm. Penjelasan ayat, pagi adalah waktu yang sangat tepat untuk menyerang. Nah, jadi, memang perang dahulu teman-teman, kalau udah maghrib udah berhenti perang. Jadi nggak ada perang lagi itu. Jadi waktu pagi adalah waktu yang sangat tepat untuk menyerang. Nah, pada saat itu musuh, saya ulang ya, pagi adalah waktu yang sangat tepat untuk menyerang. Pada saat itu musuh dalam keadaan lalai dan tidak siap, apalagi jika melakukan penyerangan itu adalah pasukan berkuda. Strategi ini sangat bermanfaat dalam peperangan. Nah, itu teman-teman. Jadi pagi itu kesempatan untuk menyerang dan waktu yang paling bagus sebenarnya. Karena malam minggunya pasti keluar ya. Jadi istilahnya pada malam harinya, malam minggu, malam Senin, malam Selasa, dan seterusnya, itu kan pada istirahat. Jadi mereka mungkin bisa jadi berpesta pura. Biasanya kalau orang-orang Arab musyrikin itu mereka menampilkan tarian-tarian wanita-wanita, ya, mereka minum minuman arak begitu. Jadi udah betul-betul terlelap, ya, terlelap dengan apa namanya, begadangnya mereka seperti itu. Jadi pagi hari strategi Valmuria yang menyerang pagi hari banyak itu bisa memunculkan apa, menciptakan kemenangan lah, karena banyak di pagi hari mereka lalai. Hal ini juga ya menurut tafsir Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, maksud ayat ini adalah unta yang berjalan cepat dari Muzdalifah menuju Mina pada pagi hari. Hal ini seperti yang sedang melakukan ibadah haji yang keluar dari Muzdalifah pada waktu pagi. Setelah sholat subuh, ia berdiam di Muzdalifah, Masyaril Haram, saat untuk berdoa kepada Allah sampai matahari mulai menguning. Lalu ia berjalan menuju Mina. Allah berfirman. Jadi kalau tafsiran Ali bin Abi Thalib itu tafsiran ketika unta ya, bukan kuda. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa ada dua penafsiran, ada yang tafsirkan dengan kuda, ada yang unta. Tapi kalau tafsiran Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas lebih kepada unta yang berangkat ibadah haji. Itu doanya masih bisa kita susun. Ya. Setelah sholat subuh, ya, jadi hal ini seperti yang sedang melakukan ibadah haji yang keluar dari Muzdalifah pada waktu pagi. Setelah sholat subuh, ia berdiam di Muzdalifah setelah untuk berdoa kepada Allah sampai matahari mulai menguning. Lalu ia berjalan menuju Mina. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau misalkan ibadah haji eh, itu kita keluar itu pagi hari menuju Muzdalifah. Untuk keluar dari Arafah itu kan malam ya. Dan juga yang keluar pagi hari ya, ke Muzdalifah kemudian menuju Mina. Eh,
Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 198, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Jadi, akan keluar ya, maka mereka hmm, berzikir di Masy'aril Haram, itu di Muzdalifah. Ayat keempat, فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Sehingga menerbangkan debu tadi, membenturkan kerikil menjadi api gitu kan, karena keinjak sama unta ataupun kuda. Maka yang empat, fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Yalah, kalau unta ataupun tadi kuda ya berlari kencang itu pasti ada debunya teman-teman. Apalagi di padang pasir mungkin nggak ada debu kan. Nah, kuda-kuda yang masuk ke dalam medan peperangan dengan gerakan yang sangat cepat menyebabkan debu-debu berterbangan. Ya. Apalagi kalau kuda yang berputar di situ-situ aja kalau kita main pedang, ya, itu debunya pasti dahsyat banyak. Demikian juga dengan unta-unta yang geraknya menimbulkan debu-debu berterbangan. Jadi, bisa jadi unta atau bisa jadi kuda. Jadi apa namanya seperti itu ya teman-teman. Jadi bahkan kalau dalam medan peperangan, siapa yang memiliki kuda itu bisa menang dalam perang, atau dia bisa menjatuhkan banyak yang tidak punya kendaraan ya, seperti itu. Makanya yang ikut perang punya kuda itu termasuk orang yang berada dalam zaman dahulu. Ibarat hari ini eh, orang punya mobil ya untuk berperang. Karena kendaraan dahulu itu yaitu kuda, unta. Alhamdulillah. Jadi untuk perang Mu'tah misalkan ataupun perang eh, melawan Romawi ya. Nah, itu banyak Rasulullah mengajak para sahabat juga untuk menafkahkan ya, hartanya karena memang kurang kendaraan kayak kurang kuda, kurang unta ya. Apalagi jalan kaki itu susah untuk melawan orang-orang yang lagi berkuda, teman. Jadi kemungkinan kalah besar. Oke, kita masuk ayat kelima. Fawasautu nabihi jama'ah. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, artinya fawasautu nabihi jama'ah. Lalu kuda-kuda itu ataupun unta-unta itu menyerbu di tengah-tengah. Fawasatna artinya tengah. Bihi jama'ah itu menyerang di tengah-tengah kumpulan musuh. Itu kuda tersebut mengantarkan pasukan masuk ke tengah-tengah barisan musuh dan bertempur dengan mereka. Ya, sementara itu jika kita ikuti penafsiran Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, yaitu unta itu masuk eh, ke tengah ataupun jamu yang merupakan salah satu nama Musdalifah, tempat orang berkumpul. Nah, wasatna bihi jama'ah, yaitu unta itu berkumpul di tengah-tengah di jama'ah. Nah, jama'ah itu adalah merupakan salah satu nama Musdalifah. Nah, ya dua-dua benar teman-teman ya, wallahu alam ya. Apakah dia unta? Kalau unta terus spesifik di sini adalah unta ketika dalam ibadah haji di sini. Kalau kuda tadi dalam medan peperangan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mawqifun." Dan aku wukuf pula di Muzdalifah dan jam'u yaitu Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wukuf. Jadi siapa yang ke Arafah dia harus lewatin Muzdalifah. Nah, dan Muzdalifah semuanya adalah tempat wukuf. Wa jam'un kulluha mawqifun. Dan jam'u ataupun Muzdalifah yang ada di Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wukuf. Jadi artinya teman-teman tahu nggak ibadah haji? Kalau misalkan kita pergi haji itu kita nggak wukuf di Arafah itu batal haji kita teman-teman. Ya karena dia adalah rukun haji. Makanya teman-teman kalau pergi haji jangan asik di Muzdalifah ya itu belum masuk haji kecuali daerah Jam'un dari ataupun di bahkan
diperdebatkan oleh para ulama juga. Masjid, ada masjid di sana namanya Masjid Namirah, apakah dia termasuk termasuk apa namanya, termasuk Arafah ataupun tidak, ya. Walaupun sebentar, ya, setengah jam kah ataupun 15 menit kah kita di Arafah, berarti kita sudah masuk, kita sempurna rukun ibadah haji kita. Tapi afdalnya ya kita lama di Arafah, dari pagi mungkin ya teman-teman, ataupun siang misalkan sampai sampai terbenam matahari. Karena dalam hadisnya al-hajju Arafah, itu haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kalau kita nggak wukuf di Arafah berarti nggak sempurna haji kita, seperti itu. Oke. Itu aja teman-teman ya, insya Allah hari ini ya. Insya Allah nanti kita sambung berikutnya, karena pembahasan berikutnya tentang sifat manusia ya. Sifat manusia, hmm, ya, pembahasan berikutnya tentang chapter 2 itu tadi. Biasa ya teman-teman kalau baca surat Juz Amma ini banyak misalkan sumpah-sumpah dahulu, kemudian baru inti message daripada ayat tersebut ataupun surat tersebut ya. Nah, jadi kalau chapter pertama itu masih sumpah-sumpah, kan pasti Allah bersumpah. Ya, memang begitulah sistem Allah. Artinya Allah bisa bersumpah dengan makhluk yang Allah muliakan, menandakan hebatnya seorang pencipta, seperti itu ya. Kemudian baru nanti banyak di ayat-ayat yang lain gitu juga kan, ida syamsu kuwirat wa ida nujumu kadarat, sampai kalimat nafsum ma apa akhdarat fala uqsim. Kemudian di, apa di ada message-nya gitu kan. Sama juga misalkan ida sama fatarat wa ida kawakibun ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, itu baru message-nya. Ini gitu juga, innal insana li rabbihi lakanut, ayat 6. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhan. Lakanut, tidak bersyukur. Eh, Sebagian ulama, kita baca sedikit ya, nggak apa-apa, kita baca sedikit, satu ayat ini aja. Eh, Yaitu sebagian ulama menjelaskan hubungan sumpah-sumpah Allah dengan menggunakan sifat-sifat kuda dengan sifat-sifat manusia yang ingkar. Yaitu Allah menginginkan manusia memperhatikan keadaan kuda yang memiliki sifat taat. Nah, ini dia. Jika kuda tersebut diberi kenikmatan, kuda itu akan berterima kasih kepada tuannya, dan dia akan berterima kasih kepada tuannya. Kuda-kuda yang dirawat, diberikan kandang sendiri, setelah diberi makan dan minum, akan patuh dan mengikuti tuannya untuk berperang. Nah, ditarik ke kang itu diimikan kencang-kencang, dilambat-lambatin, dia putar-putar, karena dirawat ya. Bahkan dia rela mati bersama tuannya di medan perangan. Ya, bahkan dia juga berani menembus ke tengah-tengah musuh saat bertempur demi membawa sang tuang meraih kemenangan. Jadi kalau dia nggak mau tahan, dia nggak mau, kan? Dia pulang terus. Takut dia, tapi dia nggak. Padahal tahu banyak kuda-kuda yang mati di medan perangan ya. Karena untuk menjatuhkan pasukan berkuda itu emang harus dipotong kakinya teman-teman, ketika berperang. Nah itulah yang membedakan korelasinya manusia dengan kuda ya. Ya, kuda taat, diberi kenikmatan, malah justru sebaliknya banyak orang yang justru ingkar dan kufur pada Allah setelah diberi berbagai kenikmatan. Nah, ini dia Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, wal kufurul ladzi ya'uddul masaib wa yansa ni'am rabbih. Itu Al-Kanud itu adalah orang yang menghitung-hitung, mengingat-ingat musibah dan melupakan kenikmatan dan anugerah oleh Rabbnya. Al-Kanud adalah orang yang menghitung-hitung, mengingat-ingat musibah dan melupakan kenikmatan dari anugerah Rabbnya. Itu ya makna Al-Kanud teman-teman ya.
Kita ulangi sekali lagi, al-kanud yaitu innal insana li rabbihi lakanud. Nah, itu sifat manusia itu. Banyak orang yang justru ingkar dan kufur kepada Allah setelah ia diberikan berbagai kenikmatan. Ya. Al-Fudail bin Iyad berkata, Al-Kanud alladhi ansathul khaslah al-wahidatu minal isa'atil khisal kathirun, dan seterusnya. Apa arti Al-Kanud? Al-Kanud adalah orang satu sikap buruk saja telah menjadikannya melupakan banyak kebaikan. Nah, itu dia. Sedangkan asyakur itu yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Adalah satu kebaikan yang membuatnya lupa dengan banyaknya keburukan. Kemudian kalau Al-Kanud, orang yang satu saja sikap buruk telah menjadikannya melupakan banyak kebaikan. Kalau asyakur, satu kebaikan membuatnya lupa dengan banyaknya keburukan. Nah, ini maksudnya gimana? Itu orang ini ya adalah orang yang pekerjaannya selalu mengeluh. Dalam pekerjaannya selalu mengeluh. Ketika sakit seminggu saja ia mengeluh dan lupa bahwa selama ini ia telah diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Yang sakit seminggu aja udah ngeluh, 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 ngomel, terus ngoceh, terus nggak suka lah. Kenapa saya harus sakit gitu kan? Pengennya dikasih nikmat terus-terusan. Padahal dia nggak tahu. Semua orang yang Allah lahirkan di muka bumi ini pasti diuji. Diuji dengan harta, diuji dengan anak-anak, diuji dengan orang tua, diuji dengan eh, waktu, diuji dengan tadi ya kesehatan dan lain-lain. Sama halnya dengan orang-orang yang diberikan kesulitan ekonomi, ya, tapi selalu mengeluh, ya rupa bahwa selama ini Allah memberikannya keluasaan ekonomi kepadanya ataupun rezeki. Dalam sebagian pendapat disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihi salam sakit selama 7 tahun. Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub kita tahu bagaimana sabarnya Nabi Ayub. Sakitnya itu luar biasa. Ya, bukan sakit biasa-biasa, teman-teman mungkin nggak separah Nabi Ayub. Ya, beliau sakit 7 tahun. Nah, sakit itu sangat parah sehingga keluarlah ulat dari daging. Jadi bahkan nggak ada yang temenin, istri-istri aja tinggalin beliau. Ditinggal yang satu apa dalam sejarah pokoknya. Jadi pada orang ngejauhin beliau kena penyakit yang nggak sembuh 7 tahun, keluar ulat dari badannya loh teman-teman. Kira-kira kita nggak usah keluar ulat ya. Seminggu aja mungkin sakit-sakit udah mengeluh kita. Akan tetapi beliau bersabar. Dan ketika ada orang yang berkata kepadanya, mintalah kesembuhan kepada Allah, Ayub berkata apa? Ya, ada orang bilang, kamu kan Nabi. Nabi Ayub, mintalah sembuh sama Allah. Biar ini, biar apa namanya, biar, biar yakin bahwa kamu itu benar-benar Nabi. Apa kata Nabi Ayub? Aqamtu fin na'imi sab'ina sana wa uqimu fil bala'i sab'a sinin wa hina idzin as'aluhu faqala inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub nggak minta sembuh dia. Ya, tapi dengan sifat yang sangat halusnya dalam surah Al-Anbiya ini. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dalam surah Al-Anbiya. Nah, jadi aku telah berada dalam kenikmatan dari Allah selama 70 tahun. Ya. Jadi 70 tahun kenikmatan. Sekarang aku berada dalam ujian 7 tahun. Jadi bedanya 63 tahun. Ya. 70 tahun kenikmatan, hanya 7 tahun Allah kasih ujian. Maka sekarang aku memohon kepada Allah, ya Allah, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi harus kita ikut ya sifat Nabi Ayub itu. Baik, mungkin ini aja ya, sedikit dari surah ayat ke-6, ya, insyaallah ayat ke-7 dan ayat ke-11 nanti kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Karena waktu ya, insyaallah nanti kita selesaikan dari Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Ya, insyaallah kita semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Bisa kita tadabburi, kita baca ya. Terutama juz amma nih teman-teman bisa
ingat semua apa yang telah Ustaz sampaikan ya, dicatat ya, karena ilmu dengan mencatat ya, kayak kemarin ya di surah sebelumnya, surah Iqra ya. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi belajar itu harus dengan tinta, dengan pulpen ya, karena dia lebih memudahkan ingat. Baik, barakallahu fikum. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan kepada Umma Dewi ya, Umma lagi sakit. Bisa dengar. Allahumma shfiha ya syafi la shifa illa shifa shifaan taman la yughadiru saqama. Dan Allah berikan kesehatan kita semua yang lagi sakit juga. Untuk Allah bersabar, Allah merzuqhum sabran jamila. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi mardahum ya rabbal alamin. Kita doakan juga kepada Kak Cynthia yang sama Chris ya, yang lagi bersafar ke California, kalau nggak salah mau ke Turki dulu. Semoga Allah sampaikan tujuan dengan selamat ya. Allahumma hawin alaihim as-safar. Allahumma ya muhawilul hal hawil haluhuma ila ahsanil hal. Allahumma tawi anhuma bu'dah. Allahumma ja'al safarihima safaran mubarakan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis, teman-teman. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes.